tarikannya sampai berapa? 10.000 RPM udah. Gigi 3 sampai berapa nih? Tuh, 84, 85 itu udah menggerung anjir. Gigi 4 nggak ketemu guys. Hai guys, welcome back to Aresi Rahmadani. Nah, kali ini sekarang kita langsung cobain aja rasanya, test ride-nya seperti apa, mungkin kelebihan dan kekurangan pada saat impresi kita menaiki si Honda CBR ini. Kira-kira kalian tim mana nih? Tim Satria Injeksi atau tim Honda CBR? Nah, kalau untuk Honda CBR ini apa ya? Sport fairing ya. Kalian lebih suka motor sport fairing atau suka motor Ayago ya guys? Oke, langsung aja kita coba rasanya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen jika kalian suka dengan video ini. Oke, langsung kita test ride aja untuk rasa motornya. Kita mau jalan kemana? Nggak tahu, pokoknya yang ada aja lah ya. Oke, aduh, ini stangnya agak nunduk ya guys, soalnya udah dimodifikasi. Oke, langsung kita jalan aja. Oke. Rasanya naik motor ini sedikit nunduk banget ya. Jadi pertama kali naik motor CBR 2016 ini, karena memang stangnya udah diganti ke merek-merek fast bike, sedikit racing banget gitu. By the way, ban belakangnya udah diganti, kalau nggak salah itu merek Corsa tadi ya. Terus kita coba tarikannya ya. Enak ya, jadi kalau untuk akselerasi awal itu motor nampol banget. Ini mau gua coba keliling-keliling aja sekitar daerah Gresik, naik motor orang. By the way, gua ucapkan terima kasih kepada Feby Alfian. Instagramnya itu namanya Feby ALVN. Itu, jadi ya nanti kalian bisa langsung search aja Instagramnya dan kalian bisa langsung follow aja Instagramnya ya. Nanti gua cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, balik lagi ke motor Honda CBR 2016 ini. Tarikannya sampai berapa? 10.000 RPM udah. Terkena limit ya. Jadi kalau untuk si CBR, mungkin Sonic juga untuk keluaran Honda, terutama yang 150 cc itu berasa banget limitnya itu ketahan di 10.000 RPM. Jadi pada saat gigi 1 ke gigi 2, kalau misalkan kalian tarik sampai RPM tinggi itu maksimal di 10.000 RPM. Lanjut ke rasa motor ini, untuk handling enak dan untuk kopling itu enak. Sebenarnya untuk si Honda CBR 150 ini untuk riding posisinya itu udah enak banget. Cuman memang udah diganti stang jepit kayak gini ya. Jadi rasanya itu jauh lebih racing lagi, jauh lebih racy gitu lah kalau misalkan istilahnya itu. Cara berkendaranya juga jauh lebih nunduk. By the way, step kakinya juga ini sebenarnya udah diganti, merek Nui kalau nggak salah itu yang versi 3. Jadi dia bisa di style mau racing banget atau kakinya terlalu nekuk atau mau rada nekuk gitu. Jadi kalian bebas bisa memilihnya ya gitu. Terus apa ya? Enak sih kalau untuk buat berkendara kayak begini tuh, motor masih enjoy to ride, masih enak juga. Dan untuk cornering juga masih oke banget meskipun diganti stang jepit kayak begini ya. Untuk shock breaker, untuk pantulannya, kok pantulan sih? Untuk shocknya ya kali ya. Untuk shock depan, shock belakang, ciri khas Honda ya. Jadi empuk gitu motornya dan tidak terlalu keras. Meskipun motor ini tuh sporty fairing, itu tidak merelakan atau mengorbankan dari kenyamanan si pengemudi. Jadi si Honda CBR ini memang khas banget kalau misalkan buat ini jalan-jalan gak rata kayak begini tuh masih enak untuk dikendarai, masih enak lewat jalan-jalan gak rata gitu masih oke. Tuh, jalan-jalan gak rata aja masih enak banget gitu loh. Oke, lampu merah, kita harus taati peraturan lalu lintas. Hup. Oke, kita berhenti dulu sejenak. Dan untuk pemandangan dari si motor ini seperti ini, kalian bisa langsung lihat aja. Dan by the way, ini
visor udah diganti ya, model-model transparan cembung gitu, cakep sih. Terus spion juga udah diganti, nggak tahu mereknya, ala-ala Rizoma gitu ya. Jadi model-model spion lipat, tang juga udah jepit. Terus ini tutup master remnya juga udah diganti. Untuk riding position tadi sedikit tunduk karena memang sudah diganti beberapa part. Dan ya, tapi motor ini masih fun banget buat dikendarai, masih enak buat belok kanan kiri, handlingnya terutama ya. Untuk Honda tuh emang enak banget, enteng gitu kalau misalkan mau belok gitu. Oke. By the way, sekarang masih bulan puasa. Udah memasuki hari ke-20 ya kita puasa kali ini. Bagaimana guys? Kalian apakah masih penuh puasanya atau pada bolong-bolong nih? Ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan supaya bisa melewati puasa kali ini dengan baik. Mulai dari awal sampai dengan akhir ya. Jangan sampai ada yang bolong, kecuali yang cewek mungkin. Ada pengecualian. Ya by the way, ini gua gigi 2 ya. Dan oh ya, di mesin motor Honda CBR 2016 ini juga udah pakai DOHC. Jadi DOHC-nya itu kalau nggak salah masih pakai udah 2 noken as ya. Udah 2 noken as, cuman memang versi dari Honda CBR ini itu square mesinnya, bukan overbore seperti Satria injeksi. Dan untuk R15 atau Yamaha itu udah pakai VVA atau variable valve timing, mungkin A-nya advance ya. Nggak ngerti lah, gue juga lupa. Ya pokoknya kita fokus aja ke Honda CBR ini. Mesin masih enak, masih oke. Cuman memang kalau misalkan ini ya untuk stangnya yang sudah diganti. Jadi kalau untuk perjalanan jauh kurang rekomendasi banget bagi kalian yang punya Honda CBR ini. Kalau misalkan kalian mau jalan-jalan jauh, lebih baik kalian nggak usah ganti stangnya, mending pakai standar aja. Buat perjalanan jauh itu ya udah agak capek, apalagi ini yang udah diganti ini. Kalau mungkin buat style, untuk desain itu pakai ini juga oke sih sebenarnya. Kita ke kiri aja lah. Kita melewati pasar Gresik ya guys. Kalau misalkan kalian udah pernah lewat sini, ya memang jalanan Gresik itu sedikit dan kecil, dan kotanya memang kecil gitu. Jadi ya udah, gue lewatin jalan-jalan ini lagi, kalian jangan marah ya guys. CBR 2016 ini ya memang gue terlambat juga sih untuk nyobain si Honda CBR. Apalagi kan sekarang kan Honda CBR sudah mengeluarkan varian-varian terbaru, terutama yang 2020 ya kalau nggak salah, yang udah mulai upside down, ataupun 2021. Jadi itu untuk style dan desain udah facelift. Kemudian untuk mesin sih sepertinya masih sama ya, masih sama dengan yang lama. Cuman memang untuk kondisi body, untuk kondisi side down terutama, itu udah menggunakan upside down dari Showa. Jadi maupun CBR 250RR ataupun CBR 150 itu udah menggunakan upside down untuk varian CBR yang terbaru. Jadi untuk yang 2016 ini masih menggunakan teleskopik, alias masih menggunakan model lama. Masih bagus sih meskipun terkesan ketinggalan beberapa tahun. Cuman kalau misalkan kalian mau ganti upside down-nya, itu agak ngakalin ya kayaknya. Soalnya kan untuk lubang ini diameternya gue nggak tahu pasti atau kurang begitu paham ya. Ini lubangnya berapa jadi lubangnya sedikit dibesarkan lagi untuk diameter, atau bahkan kalian ganti segitiga ini nih, segitiga atas sama segitiga bawah gitu. Karena memang kan agak besar ya untuk upside down itu. Kita coba tarikan di jalan yang mulai dari gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan seterusnya. Gigi 1 nih. Untuk tarikan oke juga. Terutama kalau misalkan untuk melibas kemacetan, belok kanan kiri itu masih oke. Badannya si CBR ini juga masih lumayan ramping, nggak terlalu besar-besar banget. Oke, kita coba menyalip. Cuman untuk getaran dari si Honda CBR ini masih begitu terasa ya ketika memasuki 6000 rpm ke atas gitu. Kita coba 70 km, masuki 80. Jadi gigi 3 itu sampai 85 km per jam aja. Dan nggak bisa melebihi dari 85 km per jam kalau misalkan udah di gigi 3. Coba kita lihat mulai dari gigi 1 kali ya. Gigi 1 sampai berapa? Jadi setiap gigi itu biasanya mempunyai batas limit kecepatannya masing-masing. Tadi gigi 3 by the way 85. Bentar. Gua di sini juga
apa ya, bertanggung jawab juga. Jadi kalau misalkan jalanannya sepi ya kalian silahkan, kalau mau gas-gas silahkan, yang penting kalian bertanggung jawab. Gigi 3 sampai berapa nih? Tuh 8485 itu udah menggerung anjir di gigi 3. Aduh. Cuman overall untuk motor tarikan awal ini tuh enak, bisa dibilang enak banget. Cuman ya yang disayangkan tadi itu, coba kita lagi. Tuh, jalanan gak enak aja masih dilibas anjir sama si CBR ini. Masih enak banget gitu. Cuman memang getaran mesinnya itu yang begitu terasa di pantat sama di tangan ya, karena memang getarannya itu lumayan. Atau kalau misalkan nggak macet, gue mau coba lewatin jalan Pantura. Tapi kalau misalkan macet ya gue coba cari jalan lain. Nah ini nih jalan sepi. Gigi 2 66, gigi 3 85, gigi 4 nggak ketemu guys. Gigi 4 100 kayaknya deh. Nah si CBR ini tuh berbeda banget sama si Satria injeksi punya gua. Jadi kalau misalkan gua gigi 3 itu sampai 109 kalau nggak salah ya. Perbedaannya lumayan ya antara Satria injeksi dengan si CBR ini. Nafasnya terutama ya. Kalau nafas si CBR ini agak kurang gitu. Tapi it's okay kalau kalian misalkan buat jarak pendek, atau misalkan harian, atau misalkan kalian hanya ke kota-kota gitu, nggak keluar kota gitu, ini masih oke, masih enak untuk melewati kemacetan terutama yang ada di wilayah Jakarta ya. Oke, sekarang masih macet, ada truk lewat. Oke, kita langsung aja lewat sini. Tara. Tuh, untuk tarikan awal 0 sampai 60 km per jam itu masih oke banget. Tapi giliran udah 100 ke atas itu udah ngos-ngosan banget. Ya, kita coba ya. Tuh, gigi 4 nggak nemu-nemu sampai 100 km berapa gitu. Jadi nafasnya masih agak berkurang. Cuman mungkin sama pemiliknya agak belum diservis kali ya. Mungkin kalau udah diservis kayaknya masih oke banget ini, ganti oli ataupun semprot injektor, bahkan bersihin throttle body. Tapi it's okay, motor ini masih enak, masih oke. Dan untuk harganya yang sekarang kalau nggak salah kurang lebih 35 sampai 40 juta ya. Gua kurang tahu pasti karena memang gua bukan penggemar Honda, dan memang gua hanya memiliki si Suzuki Satria injeksi. Dan untuk perbedaannya sekali lagi, untuk si Honda CBR ini easy to ride, nyaman kalau misalkan kondisi standar ya. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini, untuk style oke lah, masih enak. Yang penting kalau misalkan kalian nih pengguna Honda CBR 150, harap rutin mengganti olinya. Supaya apa? Karena memang jalur sirkulasi di bagian head dari si CBR ini tuh dari dulu banyak yang mengeluhkan sering bunyi klotok-klotok atau bagaimana, gue juga nggak ngerti untuk kasarnya kayak gimana ya, karena memang gue nggak pernah punya Honda terutama yang 150 cc gitu. Oke, intinya gigi 4 tadi itu kayaknya 110 kisaran segitu. Gigi 2 65, kita ulang lagi. 85 gigi 4, kita cek. 102 gigi 4. Kayaknya 120, kayaknya mentok di 130 deh sampai gigi dengan 6. Iya, estimasi sampai dengan gigi 6 itu mentok di 130 sampai 135 deh. Si CBR 2016 ini. Kayaknya kalau di remap lagi bisa lebih dari itu, cuman agak mahal ya, terutama yang pakai BRT begitu. Kita tes lagi. Ngomong sepi. Cobain top speed dapat nggak nih kalau misalkan di wilayah Pantura? Kosong. Tuh gigi 4 nggak dapat anjir. Wow.
Oh ya bener 105. Gigi 5. Gigi 5 ya estimatis 115. 100 ya 115. Kita harus pelan-pelan lagi karena udah mulai ramai. Lumayan ya. Untuk si CBR ini masih oke. Kita coba riding sampai Bunga terus kita putar balik. Kemarin kalau nggak salah di wilayah sini tuh di sebelah kanan ada kebakaran gitu deh. Kayaknya udah di itu. Ah, itu tuh bekas kebakaran sama memakan korban jiwa ya, kasihan. Kalau nggak salah tuh wanita umur 23 tahun ketabrak sama truk. Ya, mudah-mudahan aja di bulan puasa ini bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, ini loh biasa nih penyakit nih kalau misalkan di wilayah Pantura itu banyak banget kendaraan-kendaraan yang nggak sabaran karena memang jalur wilayah dari si truk besar gitu. Jadi truk besar itu kan nggak bisa ngebut ya. Jadi mentok itu di 60 sampai 180 bahkan. Dan banyak banget truk-truk kecil itu menyalip karena memang mereka itu nggak sabaran kondisinya. Intinya selama kalian mau beli motor ini, itu kalau misalkan kalian bisa merawatnya, kalian bisa jagain motor ini, ganti oli rutin, terus maintenance seperti semprot injeksi ataupun bahkan copot throttle bodinya buat dibersihkan, itu insya Allah nggak ada kendala guys. Kalian mau beli motor apapun juga oke. Kalian mau jadi tim Honda CBR ini boleh, ataupun mau jadi tim Ayagot Satria Injeksi bareng sama gua juga boleh. Semua motor itu baik selama kalian bisa merawatnya ya guys. Jangan sampai kalian beli motor hanya untuk pakai namun nggak bisa ngerawatnya, karena ya itu sebenarnya silahkan dari diri kalian masing-masing. Kalian mau kayak gimana, kalian mau gimana, itu terserah karena memang motor kalian juga. Tapi gue menyarankan kalau misalkan motor itu habis dibeli kemudian tidak dirawat, itu nanti yang ada malah keluar biaya lebih banyak lagi. Kayak misalkan piston, ring piston, kruk as, itu kan bahaya banget ya kalau misalkan itu minta ganti, karena memang harganya lumayan sampai 600 bahkan sampai 1 juta untuk kruk as aja gitu. Dan bagi kalian yang pengen punya motor bagus, itu dirawat karena kalian kan beli kan pakai keringat kalian sendiri. Gue mengapresiasi, gue menghargai, dan ya siapa sih yang nggak menghargai kalau misalkan kalian punya motor bagus. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, yang menonton channel ini, gue ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya jika kalian suka dengan video ini. Ya mungkin overall kesimpulan motor ini tuh masih layak untuk dibeli ya, meskipun tahun 2016, meskipun second, ataupun kalian yang mau beli Honda CBR yang tahun 2021 silahkan, it's up to you. Jadi kalau memang kalian ada duitnya, kalian monggo beli yang baru, silahkan kalian beli yang baru. Kalau misalkan kalian budgetnya pas-pasan, kalian bisa beli yang 2016. Kalau budget kalian lebih, kalian bisa beli yang 2021. Kalau misalkan yang tidak punya uang ataupun budget pas-pasan tapi pengen jiwanya sosialita, kalian bisa beli yang 2016 ini. Kalau nggak salah itu di harga secondnya masih di atas 20 deh. Atau kalian juga pengen yang sport fairing tapi dengan harga murah, kalian bisa beli Suzuki GSX 150. Itu harganya jatuh banget, jauh lebih murah juga daripada Honda CBR ini, dan mesinnya juga jauh lebih jos. Gue bukan membanding-bandingkan ataupun gue fanboy dari si Suzuki ya, karena memang kenyataannya di lapangan itu seperti itu. Bahkan dari orang-orang yang mereview sepeda motor itu kenyataannya memang seperti itu. Oke, gue pamit undur diri. Sampai jumpa di next video berikutnya. Jangan lupa nonton video yang lain ya guys. Bye bye.